got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old guys, I'm the block, bitches on my line, and you know. Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya Bidan Astin yang bertugas pada pagi hari ini. Ada yang dengan Ibu siapa Bu? Dengan Ibu Lutfi Bu. Baik Bu Lutfi, ada yang bisa saya bantu? Ini Bu mau cek kesehatan sih Bu, karena kemarin mau cek kesehatan secara serviks gitu Bu, rahim. Karena kemarin kok kayak ada agak sakit gitu Bu, tidak enak di bagian situ. Kira-kira kenapa ya Bu? Apakah di klinik Ibu ini bisa nggak sih cek bagian rahim kayak gitu? Bisa Bu. Oh iya. Kayak gimana ya Bu? Soalnya kan saya kemarin belum pernah ini Bu, belum pernah dengar pemeriksaan tentang serviks, dan kebetulan sakit juga ini Bu di bagian sini. Gimana ya Bu? Baik Bu, sebelum kita melakukan tindakan atau sebelum saya menjelaskan tentang serviks, Ibu terlebih dahulu melakukan inform konsen dulu persetujuan tindakan yang akan kita lakukan nanti. Iya boleh Bu. Di sini ya Bu, tanda tangannya Bu. Iya Bu. Baik ini Bu, sudah Bu. Yang pertama itu Ibu mengosongkan kandung kemih dan membersihkan genitalia serta melepas celana dalam ya Bu dan celana. Terus yang berikut saya menjelaskan tentang pengertian IVA atau infeksi visual asam asetat. Merupakan cara sederhana untuk mendeteksi kanker leher rahim sedini mungkin. IVA merupakan pemeriksaan leher rahim atau serviks dengan cara melihat langsung dengan mata telanjang leher rahim setelah leher rahim dipoles dengan larutan asam asetat 3% sampai 5%. Laporan hasil konsultasi WHO menyebutkan bahwa IVA dapat mendeteksi lesi tingkat prakanker. IVA dapat mendeteksi lesi tingkat prakanker dengan sensitivitas sekitar 66-96% dan spesifitas 64-98%. Ya. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan IVA. Merupakan pemeriksaan screening alternatif dari pap smear karena biasanya murah, praktis, sangat mudah untuk dilaksanakan dan peralatan sederhana serta dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan selain dokter ginekologi. Jadi kalau Ibu mau melakukan IVA test bisa ke bidan atau ke PMB terdekat. Iya Bu. Berarti di tempat Ibu ini bisa ya Bu pemeriksaan IVA test? Bisa Bu. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan tujuan pemeriksaan IVA test. Yang pertama itu deteksi dini kanker serviks atau screening. Kedua, mengurangi morbiditas atau mortalitas dari penyakit dengan pengobatan dini terhadap kasus-kasus yang diketemukan. Iya. Berikut saya akan menjelaskan indikasi semua wanita dianjurkan untuk melakukan tes kanker. Screening kanker leher rahim dilakukan pada semua wanita yang memiliki faktor risiko, yaitu wanita usia muda yang pernah melakukan hubungan seksual, yaitu di bawah 20 tahun. Apakah Ibu pernah melakukan hubungan seksual di bawah 20 tahun? Belum pernah Bu. Yang kedua, memiliki banyak pasangan seksual. Yang ketiga, riwayat pernah mengalami infeksi menular seksual. Yang keempat, ibu dan saudara yang memiliki kanker serviks. Yang kelima, hasil pap smear sebelumnya yang tidak normal. Yang keenam, wanita yang tidak terlalu sering melahirkan. Yang ketujuh, wanita yang perokok. Apakah Ibu perokok? Tidak Bu. Tidak. Suami saya juga Enggak ya Bu. enggak. Berikut saya akan menjelaskan tentang keunggulan dalam pemeriksaan IVA. Yang pertama itu mudah dan
praktis, dan sangat mampu dilaksanakan. Yang kedua, butuh bahan dan alat yang sederhana dan murah. Yang ketiga, sensitivitas dan spesifikasitas cukup tinggi. Yang keempat, dapat dilaksanakan oleh tenaga kesehatan bukan dokter ginekologi. Dapat dilakukan oleh bidan di setiap tempat pemeriksaan kesehatan ibu atau dilakukan oleh semua tenaga medis terlatih. Yang kelima, alat-alat yang dibutuhkan dan teknik pemeriksaan dengan metode screening IVA sesuai untuk pusat pelayanan sederhana. Yang keenam, kinerja tes sama dengan tes lain. Yang ketujuh, memberikan hasil segera sehingga dapat diambil keputusan mengenai penata laksanaannya. Yang berikutnya, saya akan menjelaskan yang harus melakukan pemeriksaan IVA. Yang pertama itu wanita yang telah melakukan aktivitas seksual sebelum usia 18 tahun. Yang kedua, mereka yang memiliki banyak pasangan dan saling bergonta-ganti dalam melakukan hubungan seks. Yang ketiga, mereka yang memiliki gangguan infeksi kelamin yang ditularkan melalui hubungan seksual. Yang keempat, berhubungan dengan pria yang sering bergonta-ganti pasangan. Yang kelima, ibu atau saudara kandung yang menderita kanker leher rahim, perokok aktif maupun pasif. Berikutnya, hasil pemeriksaan IVA sebelumnya dinyatakan abnormal. Yang kedelapan, penurunan kekebalan tubuh ataupun penggunaan kortikosteroid dalam jangka panjang. Memberikan hasil segera sehingga dapat diambil keputusan mengenai penata laksanaannya. Yang berikut saya akan menjelaskan tentang jadwal pemeriksaan IVA menurut WHO. Screening pada setiap wanita minimal 1 kali pada usia 35 sampai 55 tahun. Yang kedua, pada usia 35 sampai 55 tahun. Lakukan tiap 10 tahun atau kalau fasilitas lebih lakukan setiap 5 tahun sekali. Ideal dan optimal pemeriksaan dilakukan setiap 1 tahun sekali, dan bila hasil negatif adalah 5 tahun sekali, 3 tahun sekali pada wanita usia 25 sampai 60 tahun. Ibu kan usianya 27 tahun kan, nanti ibu bisa melakukan pemeriksaan itu setiap 3 tahun sekali ya Bu? Iya Bu. Screening yang dilakukan sekali dalam 10 tahun atau sekitar sekali seumur hidup memiliki dampak yang signifikan. Di Indonesia dianjurkan melakukan tes IVA bila hasilnya positif. Berikut saya akan menjelaskan tentang syarat mengikuti tes IVA. Yang pertama itu sudah pernah melakukan hubungan seksual. Yang kedua, tidak sedang datang bulan atau haid. Yang ketiga, tidak sedang hamil. Dan yang keempat, 24 jam sebelum tidak melakukan hubungan seksual. Ibu sekarang tidak dalam keadaan hamil kan? Enggak hamil Bu. Tidak dalam keadaan haid juga? Tidak, baik Bu. Terus yang berikut, apakah ibu sudah paham dengan apa yang saya jelaskan tadi Bu? Sudah paham Bu? Bila bisa ibu menyebutkan kembali apa yang saya jelaskan tadi? Jadi kan ini pemeriksaan IVA tes ya Bu. IVA tes itu jadi nanti leher rahimnya tuh diolesin pakai cairan asam asetat gitu ya Bu. Terus gimana sih Bu ciri-ciri mau nanya gimana sih ciri-ciri rahim yang normal dan tidak normal itu seperti apa ya Bu? Baik Ibu, di sini saya akan menunjukkan gambarnya ya Bu, rahim serviks yang normal dan yang tidak normal. Nah, kalau yang normal itu yang seperti ini Bu, yang untuk kemerahan, ya, dan tidak adanya kutil. Nah, kalau yang IUD itu yang kalau pada saat yang memiliki benang yang bisa dilihat ya Bu, ya seperti ini Bu. Ya. Nah, kalau ini yang sudah infeksi Bu, udah ada
putih-putihnya Iya, ya. yang ada putih-putihnya itu. Terus yang ini penyakit. Kalau yang ini lesi derajat terendah ya, masih bisa diatasi. Oh iya. Nah kalau ini lesi yang derajat tinggi bisa menuju ke Kayak bercak-bercak gitu ya. yang seperti Berarti itu berbahaya ya Bu? yang berbahaya, bisa menjadi kanker nanti Bu. Iya. Nah kalau ini yang sudah kanker serviks Bu, bisa Iya. Banyak. Udah nggak normal lagi ya Bu, udah nggak merah. Oh iya Bu, sekarang saya sudah paham. Baik. Maka dari itu Bu, saya mau cek kesehatan karena kemarin tuh kayak terasa sakit gitu, nyeri-nyeri gitu Bu. Baik Bu. Mungkin nanti hari besok saya kabari lagi ya Bu, kalau misalnya saya mau melakukan cek IVA tes di sini. Baik Ibu, nanti Ibu bisa langsung ke sini ya Bu, atau menghubungi saya terlebih dahulu. Baik Bu, saya pamit pulang dulu ya Bu. Baik Ibu, Terima kasih, sama-sama Bu. Audio Jungle.